Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPS kelas 8. Kali ini masih mempelajari bab 4, part 2 mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Mari kita simak satu persatu. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan. Yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Yang ketiga, pengaruh sistem sewa tanah. Dan yang keempat, pengaruh sistem tanam paksa. Pengaruh monopoli dalam perdagangan, di mana monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Dalam video ini, kita akan membahas siapa yang melakukan monopoli perdagangan, lalu bagaimana bentuk monopoli perdagangan, lalu mengapa bisa terjadi monopoli perdagangan, dan apa saja dampak monopoli perdagangan. Menjawab pertanyaan pertama, yaitu siapa yang melakukan monopoli perdagangan, VOC mempunyai hak oktroy atau istimewa dari pemerintah Belanda yang isinya yaitu hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, keempat, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan yang terakhir, hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Jadi, sudah terjawab pertanyaan pertama, siapa yang melakukan, yaitu VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Lalu bagaimana bentuk monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC? VOC melakukan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan yang isinya setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual rempah-rempah atau hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya akan sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Lalu mengapa terjadi monopoli perdagangan? VOC memaksa kerajaan untuk melakukan kontrak monopoli perdagangan dengan berbagai cara. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan politik adu domba yang dikenal dengan divide et impera. Tujuannya yaitu VOC berharap terjadinya permusuhan antar kerajaan atau antar pejabat kerajaan. Karena jika terjadi pertikaian atau peperangan, VOC akan mendukung salah satu pihak, kemudian meminta balas jasa berupa monopoli perdagangan atau beberapa lahan ataupun daerah. Jadi, dampak monopoli oleh VOC yang pertama yaitu rakyat hanya dapat menjual hasil bumi atau rempah-rempah ke VOC, dan yang kedua, VOC membeli hasil bumi atau rempah-rempah dengan harga yang sangat rendah. Kemudian, VOC meluaskan kekuasaan dengan cara perang ataupun militer. VOC bangkrut akhir abad 18 disebabkan oleh korupsi dan manajemen yang kurang baik. Kemudian tanggal 13 Desember tahun 1799, VOC dibubarkan. Dan tanggal 1 Januari 1800, pemerintah Belanda resmi menjalankan pemerintahan kolonial di Indonesia. Kondisi yang kedua yaitu pengaruh kebijakan kerja paksa. Kerja paksa pada masa penjajahan Belanda disebut kerja rodi. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Kerja paksa berarti rakyat disuruh bekerja tanpa fasilitas, gaji, atau makanan yang memadai. Sektor kerja paksa seperti perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur. Berikut ini adalah contoh hasil dari kerja paksa saat pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, yaitu pembuatan Jalan Raya Anyer sampai dengan Panarukan. Tujuan pembangunan Jalan Raya Anyer sampai Panarukan yang pertama yaitu sebagai pertahanan militer dan penghubung kota-kota yang penting di Jawa. Sedangkan dampak kerja paksa yang pertama sudah pasti menyebabkan rakyat Indonesia menderita
Dan banyaknya rakyat yang kelaparan, menderita penyakit, bahkan banyak pula yang meninggal. Pengaruh sistem sewa tanah saat terjadi perang antara Prancis dengan Belanda, Willem V dari Belanda melarikan diri ke Inggris. Willem mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, dengan tujuan jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Kekuasaan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Kebijakan Raffles yaitu sistem sewa tanah atau disebut Land Rent System ataupun Landelijk Stelsel. Itu merupakan latar belakang dari munculnya sistem sewa tanah. Ketentuan sistem sewa tanah yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan bagi yang tidak memiliki tanah, dikenakan pajak kepala. Gubernur Jenderal Raffles menggunakan teori domain. Raffles berpendapat bahwa tanah yang dimiliki petani pada dasarnya adalah tanah para raja. Karena kekuasaan para raja telah berpindah dari pemerintah Inggris, maka sebagai akibat hukumnya, hak-hak pemilikan atas tanah tersebut dengan sendirinya beralih pula kepada Raja Inggris. Kemudian, apa saja penyebab kegagalan sistem sewa tanah? Yang pertama, sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah di Pulau Jawa, kecuali Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. Selanjutnya, pengaruh sistem tanam paksa. Tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau yang disebut kultur stelsel. Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa karena kesulitan keuangan akibat perang Diponegoro dan perang Belgia. Jadi yang melatar belakangi adanya sistem tanam paksa karena Belanda mengalami kesulitan keuangan, lalu memerlukan percepatan pendapatan dengan meningkatkan ekspor hasil tanaman. Maka diberlakukanlah kebijakan sistem tanam paksa. Ketentuan sistem tanam paksa. Yang pertama, penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Kedua, tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. Ketiga, waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Keempat, apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Kelima, kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Yang terakhir, penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapatkan upah. Selanjutnya, penyelewengan sistem tanam paksa. Yang pertama, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat, tapi kenyataannya selalu lebih yang digunakan. Kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Dan yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Selanjutnya, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Jadi banyak ketentuan yang telah dilanggar saat
kebijakan tanam paksa ini dilaksanakan. Dampak dari adanya tanam paksa yang pertama tentu saja rakyat Indonesia hidup menderita. Selain itu, rakyat menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Dan yang lebih parahnya lagi, menimbulkan tingginya angka kematian di Indonesia. Sekian materi kali ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.